Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman mahasiswa dan para audiens dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya hanya ingin mereview materi kita yang kemarin. Mungkin ada yang lupa sehingga saya perlu rasanya untuk mereview saja ya, atau mengulas kembali supaya materi-materi yang telah kita pelajari kemarin itu tidak sia-sia atau mungkin hilang begitu saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Untuk mata kuliah kita yang kemarin yaitu tentang ilmu alamiah dasar atau ilmu kealaman dasar. Untuk deskripsinya yaitu ilmu kealaman dasar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan ilmiah. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan pemahaman etis serta estetis. Mata kuliah IKD ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemampuan kemanusiaan. Dengan mempelajari IKD, mahasiswa diharapkan mempunyai wawasan terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara arif. Pokok bahasan yang pertama adalah konsep IKD dalam berkehidupan bermasyarakat. Yang kedua, alam pikir manusia dan perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, bumi dan alam semesta. Yang kelima, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang keenam, makhluk hidup dan ekosistem alami. Yang ketujuh, sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kesembilan, perkembangan teknologi dan dampaknya. Yang kesepuluh, isu lingkungan hidup, pemanasan global, kerusakan ekologis, dan pelestarian lingkungan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perlu rasanya kita membahas tentang standar apa yang harus dicapai atau standar kompetensi. Yang pertama, menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah berwawasan luas, etis, estetis, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara arif. Selanjutnya, bentuk kegiatan perkuliahan. Yang pertama adalah perkuliahan tatap muka, tugas mandiri, tugas kelompok, presensi, kehadiran, diskusi, seminar atau presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk buku-buku sebagai sumber rujukan yang dapat dicari mungkin di Gramedia atau toko buku yang lain. Yang pertama adalah bukunya Mas Kuri Yasin, Ilmu Alamiah Dasar, Jakarta, Raja Wali Pers 1992. Yang kedua, Abdullah Ali dan Eni Rahmah, Ilmu Alamiah Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, tahun 92. Yang ketiga, H. Abu Ahmadi dan A. Supatmo, Ilmu Alamiah Dasar, Jakarta, Rineka, tahun 91. Selanjutnya, tambahan, silahkan mencari buku-buku lain, artikel di media massa dan internet. Oke, untuk penilaian masih sama. Selanjutnya langsung ke materi ilmu alamiah dasar. Pengertian, ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam, natural science, merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. IAD hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Hassa Bahtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu alamiah, natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta.
Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan atas dasar ini, lalu dibuat prediksi. Hasil penelitian 100% benar dan 100% salah. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengaji hal ini, digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tapi hasil penelitiannya tidak 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antara manusia ini dapat berubah dari saat ke saat. Yang ketiga, pengetahuan budaya atau the humanities bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik kemudian diberi arti. Selanjutnya, manusia dan ilmu pengetahuan. Ciri khas manusia yang pertama adalah organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, ada yang masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kesembilan, sampai pada saatnya mengalami kematian. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain, namun dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat hidup dengan lebih baik lagi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat. Saya ulang, akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat itulah sifat unik dari manusia. Selanjutnya tentang akal budi dan kuriositas atau rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu makhluk lain lebih didasarkan oleh naluri atau insting, idle curiosity. Naluri ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Ketika menjumpai suatu masalah, akal budi manusia bekerja untuk mencari pemecahannya. Bila suatu masalah telah terpecahkan, bisa timbul masalah lain lagi yang menunggu pemecahannya. Setelah tahu apa masalahnya, maka ia ingin tahu mengapa masalah itu terjadi dan bagaimana terjadinya dan bagaimana pemecahannya. Selanjutnya, perkembangan alam pikiran manusia. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman, tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pada manusia kuno, untuk memuaskan mereka menjawab sendiri. Misalnya, kenapa ada pelangi? Mereka membuat jawaban pelangi adalah selendang bidadari, atau kenapa gunung meletus? Jawabannya karena yang berkuasa marah. Dari hal ini timbulnya pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Puncak pemikiran mitos adalah pada zaman Babilonia, yaitu kira-kira 700-600 sebelum Masehi. Orang Babilonia berpendapat bahwa alam semesta itu sebagai ruangan setengah bola, dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit
dan bintang-bintang sebagai atapnya. Namun yang menakjubkan, mereka telah mengenal bidang kleptika sebagai bidang edar matahari dan menetapkan perhitungan 1 tahun, yaitu 1 kali matahari beredar ke tempat semula, yaitu 365,25 hari. Pengetahuan dan ajaran tentang orang Babilonia setengahnya merupakan dugaan, imajinasi, kepercayaan, atau hal lain. Lahirnya ilmu alamiah. Panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman yang diperoleh terakumulasi oleh karena adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu faktor terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia dan mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pertambahan pengetahuan didorong oleh pertama untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Kedua, dorong